Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih mempelajari bab 6 ya. Materinya masih i'adatul marid, mengunjungi orang sakit. Tapi kali ini adalah pembelajaran yang kedua. Kita akan mempelajari kaidahnya, tata bahasanya seperti apa ya, seperti itu. Ya, silakan diikuti ya, semoga nanti bisa bermanfaat. Ya, ini tujuannya ya. Setelah mengamati, siswa dapat memahami tata bahasa atau kaidah bahasa Arab dengan pola kalimat al-fi'lul madhi wal jumlah al-fi'liyah dengan benar dan teliti. Jadi nanti silahkan diamati, diharapkan selama mengamati kalian bisa memahami tentang fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menerapkan tata bahasa fi'il madhi dan jumlah fi'liyah dalam kalimat dengan tepat dan teliti. Jadi diharapkan setelah mengamati kalian bisa menerapkan kaidah bahasa tentang fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Setelah mempraktekkan, siswa dapat melakukan dialog sederhana dengan tema i'adatul marid, mengunjungi orang sakit menggunakan tata bahasa kaidah bahasa Arab yang baik dan benar dengan tepat dan percaya diri. Nanti ada kegiatan praktek. Terus setelah memahami, siswa dapat membuat kalimat sederhana dengan tema i'adatul marid, menggunakan tata bahasa Arab yang baik dan benar dengan tepat dan percaya diri. Nanti ada kegiatan memahami sehingga kalian dapat membuat kalimat sederhana tentang tema i'adatul marid ya. Oke. Ini sudah ini pembelajaran kedua. Lakhit al-jumal al-atiyah. Perhatikan jenis kata kerja berikut. Perhatikan ya. Ini ada kata kerja. Kataba, ini kata kerja artinya menulis. Kalau ini berarti telah menulis. Ini adalah ad-darsa pelajaran. Kataba ad-darsa. Kalau bentuknya kataba, ini pelakunya ya, di sini adalah huwa. Pelakunya adalah huwa. Dia laki-laki satu. Berarti ini adalah dia laki-laki satu telah menulis. Kalau yaktubu ini adalah fi'il mudhari. Ad-darsa pelajaran. Ini sedang menulis pelajaran. Ini ya, kalau bentuknya yaktubu ini berarti pelakunya adalah huwa, dia laki-laki satu. Kalau pelakunya pelakunya dia perempuan satu, nanti bentuknya berubah, tidak katabat tapi menjadi katabat, ada taknya di belakang mati. Ini untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari'nya dari yaktubu berubah menjadi taktubu. Nah, kalau taktubu berarti pelakunya adalah dia perempuan, pakai tak di depan ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Nah, ini kalau pelakunya anta, kamu laki-laki satu, ya, kamu laki-laki satu. Nah, ini bentuk fi'il, ini harus sesuai. Ini harus sesuai lah. Ini bentuk fi'il madinya. Katabta ad-darsa berarti kamu laki-laki satu telah menulis pelajaran, seperti itu. Fi'il mudhari'nya taktubu, maka tak di depan. Taktubu ad-darsa, kamu laki-laki satu telah menulis pelajaran. Nah, kalau yang ini bentuk kata kerja ketiganya. Uktub ad-darsa. Ini adalah fi'il amar, perintah. Tulislah. Yang disuruh adalah, kalau menyuruhnya ini berarti yang disuruh adalah anta, kamu. Tulislah, kamu laki-laki satu ad-darsa pelajaran. Nah, kalau bentuknya anti, perempuan satu, kamu perempuan satu, nanti berubah bentuknya dari katabta menjadi katabti. Kamu perempuan satu telah menulis pelajaran. Taktubina, ini fi'il mudhari'nya. Jadi taktubina, kamu perempuan satu telah sedang atau akan menulis pelajaran. Uktubi, tulislah pelajaran. Jadi kalau saya menyuruh, yang saya suruh adalah perempuan,
terus satu orang, itu nyuruhnya pakai bentuk uktubi. Misalkan yang perempuan salah satu saya suruh menulis uktubi, berarti saya menggunakan kata uktubi, bentuknya uktubi. Kalau laki-laki bentuknya uktub. Misalkan saya menyuruh seorang laki-laki dari kalian untuk menulis pelajaran, berarti perintahnya bentuknya adalah uktub. Kalau perempuan adalah uktubi, seperti ini ya. Kalau pelakunya adalah saya, berarti bentuknya berubah lagi. Katabtu ad-darsa. Katabtu. Aktubu, ini yang fiil mudhari'nya aktubu. Kalau aktubu berarti pelakunya adalah saya. Kalau kita, nahnu, nah ini kita, nahnu, nah ini nanti bentuknya katabna. Yang fiil madinya katabna. Kita telah menulis. Nah, naktubu, kita sedang atau akan menulis. Nah, seperti itu ya. Ya, pengertian sekarang. Nah, fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa atau kejadian ya, yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa masa lampau, bisa masa sekarang, dan yang akan datang. Perhatikan contoh berikut dan lihat perubahan bentuk kata kerjanya ini ya. Qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu, saya sudah membaca Al-Qur'an. Saya telah membaca Al-Qur'an. Aqra'u al-Qur'ana. Saya sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Pakai aqra'u. Bacalah Al-Qur'an. Iqra' Al-Qur'an. Iqra' Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Berarti ini yang disuruh adalah laki-laki satu. Kamu laki-laki satu. Ini ya, macam-macam fiil. Ada namanya fiil madi, kata kerja dalam bahasa Arab. Ada yang namanya fiil madi ya, secara bahasa fiil madi berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ciri-ciri fiil madi. Ciri-ciri fiil madi antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan huruf akhirnya selamanya berharokat fathah. Harokatnya fathah. Kataba, qoro'a. Itu fiil madi berarti. Doroba, akala. Akhirnya fathah. Selamanya fathah. Ini mabni fathah. Ini berarti fiil madi ya. Jika berupa fiil sahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharik yang dirafakkan. Maksudnya apa ini? Sahih akhir, selain hurufnya itu, kalau huruf akhirnya itu bukan salah satu dari huruf alif, ya, wawu, bukan salah satu dari itu berarti namanya adalah sahih. Nah, seperti itu ya. Seperti doroba, seperti tadi kataba berupa huruf ba akhirnya, itu berarti sahih karena bukan alif, bukan ya, bukan wawu ya. Yad'u, nah da'a, da'a, kalau da'a ada alifnya di belakangnya ain, nah itu berarti tidak sahih. Nah itu maksudnya. Berarti tidak sahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharik yang dirafakkan. Dhamir mutaharik, dorobtu, nah itu namanya tu-nya itu dhamir mutaharik. Nah, kalau dorobtu, nah berarti tidak fathah lagi gitu loh. Tadi kan fiil madi akhirnya berharokat fathah. Kataba, tapi nanti kalau bersambung dengan dhamir mutaharik, nah, tu contohnya, menjadi bukan kata batu tapi katab tu. Nah, sebelum tu-nya itu dimatikan. Nah, seperti itu. Tidak fathah lagi gitu loh, maksudnya seperti itu. Dan kecuali tadi, ini selama tidak berupa fiil sahih
dan tidak bersambung, nah, itu berarti fathah. Kalau bersambung berarti tidak fathah lagi, seperti itu ya. Ini bentuk fi'il madhi sesuai pelakunya. Ini perhatikan ya. Domirnya ini pelakunya, kata gantinya fi'il madhinya ini. Huwa, kalau huwa berarti kataba, dia laki-laki telah menulis. Bentuk asli tanpa perubahan. Nah, ini bentuk asalnya kataba. Ini sudah. Nah, ini. Terus kalau hiya berarti dia perempuan, bentuknya menjadi dari kataba menjadi katabat. Nah, dia perempuan telah menulis. Nah, di belakang ditambah tak pada huruf terakhir. Nah, tambah tak pada huruf terakhir. Nah, katabta ini berarti anta, kamu laki-laki telah menulis. Nah, ditambah kata dan sebelum ta disukun dimatikan. Nah, pada huruf akhir. Katabti ini anti pelakunya, kamu perempuan telah menulis. Ditambah ti sebelum huruf ti disukun ditambah ti pada huruf terakhir, terus sebelum ti-nya disukun ya, seperti itu. Katabtu ini pelakunya ana, aku telah menulis. Ditambah tu pada huruf akhir, terus sebelum tu hurufnya dimatikan ya. Ini ba-nya berarti disukun ya, seperti itu. Nahnu katabna bentuknya menjadi katabna, kita telah menulis. Nah, kita telah menulis. Nah, katabna pada huruf terakhir ditambahkan na dan sebelum na-nya ini dimatikan, disukun ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang. Ini sudah pernah sebenarnya, ini hanya mengulang saja ya. Sudah pernah saya dulu membahas ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ya. Atau sedang berlangsung atau rutinitas. Nah, ini ciri-ciri fi'il mudhari'. Nah, ini cirinya. Adalah dimulai dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah apa saja? Nah, ini huruf mudhari'ah ini ada hamzah, nun, ya, sama ta. Anita, Anita bisa kalian singkat Anita. Nah, ini hamzah, nun, ya, ta. Yang hamzah ini artinya adalah saya. Misalkan aftahu diawali dengan hamzah, aftahu al-baba. Nah, saya membuka pintu. Nah, kita ini nun, naftahu dari aftahu jadi naftahu al-baba, kita membuka pintu. Berhubung ini mudhari' ini bisa kita sedang membuka pintu atau kita akan membuka pintu, seperti itu. Terus ya, kalau ya ini dia, yaftahu al-baba, dia laki-laki membuka pintu ya. Kalau ta ini kamu, taftahu al-baba, kamu laki-laki membuka pintu ya, ini ya huruf mudhari'ah. Alif, nun, ya, ta, Anita. Ingat, nah kalau nama Anita, itu hurufnya adalah huruf mudhari'ah ya. Ini bentuk fi'il mudhari' sesuai pelakunya. Ini sesuai pelakunya ya. Di anta taftahu al-baba. Oh, artinya kok saya. Nah, ini salah, ini salah. Oh, anta kok. Kalau anta ya. Oh, artinya kok saya membuka pintu. Nah, ini salah. Nah, ini kalau yang saya yang betul yang ini ya, yang nomor 5 ini, yang ana ini. Kalau anta berarti kamu laki-laki membuka pintu. Taftahu bentuknya. Kalau anti bentuknya nanti berubah jadi taftahina, kita membuka pintu. Kok kita? Ini kebalik lagi. Ini kamu perempuan ya. Ini mohon maaf, ini salah. Anti berarti nanti bentuknya taftahina. Ini bukan kita, tapi kamu perempuan. Mana yang kamu perempuan? Nggak ada. Kamu perempuan membuka pintu. Ini salah. Huwa. Nah, ini ngantuk ini yang nulis bukunya. Huwa. Huwa. Ini bentuknya yaftahu ya. Kalau huwa bentuknya yaftahu. Yaftahu al-baba.
artinya betul ini, dia laki-laki membuka pintu. Kalau hiya, betulnya menjadi taftahu, sama kayak anta tadi, taftahu. Artinya nanti kamu, lah ini juga salah. Taftahu, taftahu ini adalah hiya ini berarti artinya ada dia perempuan membuka pintu. Nah, salah ini. Wah. Nah, ini kan ana aftahu al baba. Nah, saya membuka pintu, ini sudah betul bentuknya aftahu. Nah, kalau nahnu bentuknya nanti naftahu al baba, diawali nun ya. Kita membuka pintu. Nah, ini ya. Sebenarnya ini anta anti, ini kamu laki-laki, ini perempuan. Kalau laki-laki anta, kalau kamu perempuan anti. Huwa ini dia, kalau huwa dia laki-laki, kalau hiya berarti dia perempuan. Ana ini saya, kalau nahnu adalah kita. Nah, ya. Ini ya, yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang digedaki oleh mutakalim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob, lawan bicara, orang atau sebagai orang yang diperintah. Intinya ini fi'il amar ini ada orang yang berbicara menyuruh kepada orang yang diajak berbicara, seperti itu, mengendaki sesuatu kepada orang yang diajak bicara, intinya seperti itu. Misalkan tulislah, nah, saya bicara seperti itu, berarti saya mengendaki yang saya ajak bicara. Yang saya ajak bicara adalah Mahmud. Nah, tulislah, saya bicara kepada Mahmud seperti itu, berarti saya menghendaki Mahmud itu melakukan kegiatan yang namanya menulis. Nah, ya seperti itu berarti namanya fi'il amar atau kata kerja perintah. Nah, ini kata kerja perintah. Nah, ini bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian analisis fi'il madhi di bawah ini ya. Silakan. Bersama kelompokmu kerjakan soal di bawah ini dengan mencari bentuk fi'il madhi sesuai pelakunya. Ini ya. Bentuk fi'il madhi ya. Misalkan ana katabtu. Nah, nanti kalau nahnu seperti apa? Nah, kalau nahnu seperti apa? Dari katabtu jadi apa nanti? Ya, katabna, nah, seperti itu misalkan. Kalau huwa berarti apa? Oh, kataba tadi. Iya tadi. Oh, katabat. Nah, anta berarti oh, katabta. Nah, ya katabta. Kalau anti, oh katabti. Nah, seperti itu. Nah, tinggal seperti itu ya. Ya, ini kalau misalkan diganti fatahna, ini berarti nahnu. Nah, ini yang sini isinya apa? Ana berarti ya, patah tuh seperti itu. Ini ya, pataha seperti itu ya. Oke, silakan diisi ini ya sama kelompok. Ya, tugas kelompok. Nah ini ya, dok khotton tahtal fi'lil madhi bada irotan khaulal fi'il mudhari. Nah, ini perintahnya. Silakan digaris bawahi yang fi'il madhi. Ini fi'il madhinya mana? Oh, kalau ketemu, oh ini fi'il madhinya. Misalkan tagoyaba, oh ini fi'il madhi ini. Nah, berarti silakan digaris bawahi, seret. Nah, terus misalkan terus dicari lagi yang fi'il mudhari mana? Nah, misalkan ketemu fi'il mudhari ya peko. Nah, ya peko, oh ini fi'il mudhari ini. Oh, berarti silakan diberi tanda kurung. Nah, diberi tanda kurung. Nah, kalau fi'il mudhari diberi tanda kurung, kalau fi'il madhi diberi garis bawah. Silakan dikerjakan. Hawil al fi'il mudhari ila fi'il madhi wa abda al jumlah bihi. Ini suruh merubah fi'il madhi ya, suruh merubah fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Terus suruh meletakkan di depan ya.
Misalkan, nah nomor 1 saya beri contoh ya. Ini fiil mudhoreknya mana? Yukoriru. Wah, ini fiil mudhorek. Nah, terus suruh menjadikan fiil madhi. Yang fiil madhinya apa? Ya yukoriru fiil madhinya adalah kororo. Nah, kororo. Terus suruh diletakkan di depan. Berarti nanti kalimatnya kororo walidu halim. Nah, seperti itu. Ini jadi kororo terus diletakkan di depan di sini sendiri, setelah itu baru walidu halim seperti itu. Yang lain seperti itu nanti ya. Oke, silakan. Hawil kulu fi'lin madin ila fi'lin mudhore. Ini suruh merubah setiap fi'il madhi menjadi fi'il mudhore. Nah, fi'il madhinya mana? Contoh nomor 1, akaltu arruza. Akaltu. Nah, ini fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhore. Nah, kalau akaltu berarti saya tadi ya. Berarti nanti fi'il mudhoreknya bentuknya kalau saya seperti apa? Kalau akaltu berarti akulu. Nah, seperti itu ya. Silakan. Dakhola atau bibu. Nah, berarti nanti menjadi yadkhulu atau bibu seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.